Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat dan karunia-Nya sehingga sampai detik ini kita masih bisa beribadah kepadanya Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan bagi kita dalam menjalankan kehidupan dunia yang fana ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selesai dari serial materi fikih warisan, kita akan masuk kepada tema yang baru, itu berkaitan dengan agenda harian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di setiap pekan keempat, di setiap bulannya, kita akan mencoba mempelajari apa saja yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu harinya, dalam 24 jamnya, dari sejak beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bangun tidur sampai dengan tidur lagi. Nah, sebelum kita masuk ke inti pembahasan, inti materi yang insya Allah kita akan mulai dengan membahas agenda pertama, yaitu bangun tidurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita menguraikan agenda yang pertama ini, saya ingin menyampaikan satu pesan yang harapannya semoga dapat memotivasi Bapak Ibu untuk rajin, rutin, untuk semangat dalam mempelajari kegiatan atau sunnah-sunnah yang dilakukan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita munculkan satu pertanyaan, ini pertanyaan yang amat penting. Kenapa kita harus mempelajari agenda harian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kenapa kita harus mempelajari sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka kalau Bapak Ibu ditanya satu pertanyaan demikian, maka jawabannya karena dengan kita mempelajari sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita tentunya dapat mencontoh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mencontoh, mengikuti, mengamalkan segala apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan kewajiban bagi kita. Jadi ketika mengamalkan sunnah ini merupakan kewajiban, dan kewajiban ini tidak akan terrealisasikan kecuali setelah kita sebelumnya apa? Mempelajari, mengetahui sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tentunya sesuatu yang dengannya amal tadi terrealisasikan, yang amal tadi hukumnya wajib, yang menjadi wasilahnya pun hukumnya juga wajib. Jadi kita nggak mungkin
ya punya satu motivasi kuat untuk beramal sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Tapi kemudian kita malas untuk membaca hadis-hadis Nabi, mencari tahu apa sih yang dilakukan oleh Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu harinya. Ini kan tidak mungkin. Ya, kalau tidak mungkin, ya berarti yang menjadi wasilahnya itu pun nanti apa dihukumi sebagai kewajiban. Mengamalkan dan mencontoh Nabi itu wajib. Sekurang-kurangnya ada dua sebab nih Bapak Ibu. Kenapa kok kita mencontoh, mengikuti, mengamalkan sunnah-sunnah Nabi itu dikatakan wajib? Sekurang-kurangnya ada dua alasan. Yang pertama, ya karena mengamalkan, nyontoh, ngikut Nabi itu merupakan konsekuensi dari syahadat kita. Kita tahu bahwa syahadat sebagai rukun pertama dalam rukun Islam yang 5 itu kan terdiri daripada dua lafadz. Lafadz yang pertama adalah asyhadu alla ilaha illallah. Lafadz yang kedua asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi mengamalkan, mencontoh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi kewajiban kita karena yang pertama alasannya dia menjadi konsekuensi dari kita bersyahadat. Kalau kata Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu taala dalam kitab beliau Al-Usul Ats-Tsalatsah, ada 4 konsekuensi yang harus kita lakukan yang terkandung di dalam apa? Lafadz syahadat. Syahadatu anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama kata beliau imtitsalu ma amar, melaksanakan apa yang diperintah oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua ijtinabu manaha wa zajar, meninggalkan apa yang dilarang, diperingatkan untuk ditinggalkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga tasdiquhu fi ma akhbar. Jadi membenarkan segala apapun yang dikabarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat mutaba'atuhu sallallahu alaihi wasallam. Mencontoh, ngikutin. Artinya kita tidak mengamalkan sesuatu, tidak mengamalkan satu amalan tertentu kecuali di situ ada tuntunan yang dituntunkan, disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu merupakan salah satu diterimanya amalan kita nggih Bapak Ibu. Karena para ulama menyebutkan bahwa ada 2 syarat diterimanya amalan ibadah kita. Yang pertama, selain kita mengikhlaskan amalan itu kita kerjakan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, itu mencontoh. Dalam amalan tersebut kita mencontoh siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang pertama. Jadi kita wajib mencontoh, mengikuti sunnah-sunnah Nabi, mengamalkannya. Karena itu merupakan konsekuensi dari lafadz syahadat sebagai rukun pertama dalam rukun Islam yang 5. Yang kedua nggih Bapak Ibu, kenapa kita mesti wajib mengamalkan, mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang kedua karena mengamalkan nggih Bapak Ibu, mutaba'atun Nabi, mencontoh Nabi itu merupakan bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'un yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Jadi kata Allah dalam satu firman-Nya, katakan Muhammad kepada mereka, jika kamu sekalian itu ya mencintaiku, kata Allah, in kuntum tuhibbunallah, jika kamu sekalian itu mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka konsekuensi dari mencintai Allah itu apa? Bukti, tanda kita mencintai Allah, ikutilah aku, artinya mengikuti, mencontoh dan mengamalkan apapun yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nah, sehingga ya, kalau kita tahu bahwa ya, kalau kita mengetahui dari awal ya bahwa mengamalkan ngikuti Kanjeng Nabi itu wajib. Karena amal itu tidak mungkin terrealisasi kecuali dengan apa? Mengilmuinya terlebih dahulu sebelumnya. Ya, maka berarti apa yang kita lakukan ini insya Allah kita niatkan majelis ya, pekan keempat untuk membahas harian Kanjeng Nabi Muhammad SAW merupakan satu kewajiban yang semoga Bapak Ibu pun termotivasi untuk selalu menghadiri majelis ini dan majelis-majelis lain yang serupa yang di dalamnya mengajarkan sunnah-sunnah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, agenda yang pertama yang akan kita bahas di pertemuan pertama ini dalam serial kajian harian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu terkait dengan bangun tidurnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa sih yang dilakukan oleh baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau bangun dari tidur malamnya? Maka sebelum kita menyebutkan nanti ada 9 sunnah yang saya nukil dari 2 kitab, nanti monggo untuk dicari di internet. Yang pertama saya nukil dari kitab Hayatul Muslim karangan Syekh Muhammad Hasan Yusuf. Dan yang kedua itu saya nukil dari kitab Al-Yaumun Nabawi karangan Asy-Syaikh At-Turairi rahimahumullah. Nanti monggo untuk dicari, nanti ada 9 sunnah yang saya nukil, saya ramu dari 2 kitab itu. Nah, sebelum saya menyampaikannya satu persatu, Bapak Ibu perlu mengetahui, ini perlu kita sama-sama ketahui semua, ya bahwa tidur itu merupakan nikmat. Benar gak? Tidur itu nikmat gak itu? Nikmat. Bahkan kata Allah Subhanahu Wa Taala, tidur itu merupakan salah satu tanda dari kebesaran dan kekuasaannya Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surat Ar-Rum ayat 23 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min ayatihi manamukum bil-laili wan-nahar wabtighaukum min fadlih inna fi dzalika laayatil liqaumi yasmaun. Jadi kata Allah, di antara tanda kekuasaannya, yaitu kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, itu adalah tidur kamu di malam dan juga di siang hari, serta aktivitasmu mencari karunia Allah di siang hari. Sesungguhnya dalam hal tersebut merupakan atau terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi mereka yang mendengarkan. Nah, jadi dari ayat ini bisa kita fahami bahwa di antara tanda kekuasaan Allah adalah tidur. Bahkan Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimallahu ta'ala dalam kitab tafsirnya Tafsirul Qur'anil Azim ketika menafsirkan ayat ini, yaitu ayat ke-23 dari surat Ar-Rum, Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala menjelaskan kenapa sih tidur itu dianggap sebagai tanda kekuasaan Allah, artinya itu bukti ya cinta, rahmat, karunia Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada hambanya. Maka Al-Imam Ibnu Katsir itu menyebutkan alasannya. Kata beliau, fihi tahsulur rahatu wa sukunu al-harakati wa dhahabul kalali wa ta'ab. Jadi ketika beliau sebelumnya menjelaskan bahwa di ayat ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menjadikan tidur itu sebagai salah satu nikmatnya. Tidur itu sebagai salah satu apa? Karunia-Nya. Tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, beliau menjelaskan karena di dalam tidur itu ada terrealisasinya istirahat dan ketenangan anggota badan serta menghilangkan penat dan juga letih.
Jadi ya tidur itu ya benar-benar nikmat. Kalau kita di kondisi sangat capek sekali, maka ini jangan lupa untuk memberikan apa? Porsi istirahat untuk badan. Yaitu salah satunya dengan kita tidur. Nah, sebagaimana tidur itu merupakan nikmat, bangun tidur pun nikmat. Nah ini, jadi tidur itu nikmat, bangun tidur itu juga nikmat yang perlu kita syukuri. Bahkan kata para ulama, berdasarkan nanti hadis Nabi, ulama mengatakan bahwa bangun tidur itu bahkan menjadi tanda, menjadi bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala masih mengizinkan kita untuk apa? Beramal soleh dan memperbaiki setiap amal ibadah kita. Sebagaimana dalam salah satu ya doa bangun tidur yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi, nanti insya Allah kita akan sebutkan. Ada dua doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika bangun tidur. Nah, salah satunya yang tersebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dalam sunannya, di mana Rasulullah mengajarkan doa Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adinali bi dzikrih. Apa? Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi. Segala puji Allah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyehatkan jasadku, yang menyehatkan badanku. Dengan apa? Dengan tidur. Waradda alayya ruhi, dan mengembalikan ruhku ke jasadku. Wa adzinali bidzikrih, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pula lah yang telah mengizinkanku untuk apa? Kembali tetap bisa beribadah kepadanya Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi berdasarkan hadis ini kita tahu, bangun tidur itu nikmat. Setelah tidur itu nikmat, bangunnya pun juga apa? Nikmat. Bahkan dari hadis ini kita bisa apa? Memahami bahwa bangun tidur itu satu kesempatan lain yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita untuk apa? Senantiasa menambah tabungan-tabungan amal soleh kita, serta memperbaiki setiap amal ibadah kita yang masih banyak kurangnya. Itu nggih Bapak Ibu. Jadi tidur nikmat, bangun tidur nikmat. Nah, karena bangun tidur itu nikmat, nikmat itu perlu disyukuri enggak? Perlu. Nah, cara mensyukurinya salah satunya dengan apa? Dengan kita senantiasa mengamalkan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW ketika bangun tidur. Maka Bapak Ibu, ada 9 sunnah yang tadi saya katakan saya ramu dari 2 kitab ya. Jadi kalau nggak ada di kitab 1 berarti di kitab satunya. Intinya kita merujuk kepada 2 sumber, Hayatul Muslim karangan Syekh Muhammad Hasan Yusuf, sama yang kedua kitab Al-Yaumun Nabawi karangan Syekh At-Turairi rahimahumullah ta'ala. Ada 9 sunnah. Yang pertama itu bangun sebelum subuh. Nah ini sunnah yang pertama ini. Sudah terlaksanakan nggak ini? Ini baru yang pertama loh ya. Bangun sebelum subuh. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan yang kita contoh dalam kesehariannya itu memiliki kebiasaan bahwa Shallallahu Alaihi Wasallam itu punya kebiasaan tidur di awal malam, kemudian nanti bangun di tengah malam untuk senantiasa nanti apa? Menghidupkan malam itu dengan sholat, dengan berzikir, berdoa, sebagaimana hal tersebut yang disabdakan oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadits. Ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim dalam sahih keduanya. Ini disebutkan annan nabiyya Shallallahu Alaihi Wasallam qala ahabbus salati ilallahi salatu Daud wa ahabbus siyami ilallahi siyamu Daud wa kana yanamu nisfal laili
wa yaqumu thulutsah wa yanamu sudusah wa kana yasumu yauman wa yuftiru yauman au kama qala alaihi salatu wassalam. Jadi kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat yang paling Allah cintai itu salatnya Nabi Daud. Puasa yang paling Allah cintai pun itu puasanya apa? Nabi Daud alaihi assalam. Nah, kemudian Rasulullah menjelaskan salat dan puasanya Nabi Daud itu bagaimana? Wa kana yanamu nisfal laili wa yaqumu thulutsahu wa yanamu sudusah. Ini bentuk salatnya Nabi Daud dan ini yang dipraktekkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Daud itu tidur setengah malam pertama. Setelah setengah malam apa? Beliau bangun wa yaqumu thulutsah dan mendirikan sepertiga malamnya dengan apa? Salat, zikir dan amal-amal ibadah yang lainnya. Baru kemudian seperenamnya lagi dipakai tidur kembali. Sebagai bentuk apa? Pengistirahatan badan. Karena sepertiga malam itu setelah tadi pertengahan malam dihabiskan untuk ya salat, zikir dan juga ibadah-ibadah yang lain. Insya Allah nanti di kesempatan lain kita akan bahas secara khusus di agenda kedua bagaimana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menghidupkan malamnya. Insya Allah itu nanti akan menjadi bahasan sendiri. Tapi intinya guys Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dari hadis ini Rasulullah menjelaskan apa? Bahwa sholat yang paling dicintai itu dan itu yang diamalkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sholatnya Daud. Jadi tidur ya di awal-awal malam supaya nanti apa? Pertengahan malam sudah bisa bangun dan nanti dihabiskan sepertiga malam setelah pertengahan malam tadi dengan melakukan amal ibadah. Salah satunya sholat malam. Puasanya bagaimana? Dijelaskan wa yasumu yauman wa yuftiru yauman. Ya, kalau puasa Daud insyaallah mungkin di antara Bapak Ibu ada yang konsisten melaksanakannya. Bagaimana puasa Daud itu? Puasa sehari, bolong sehari. Jadi puasa Senin, Selasanya enggak puasa. Rabu puasa lagi dan seterusnya. Ini namanya puasa Nabi Daud alaihi assalam dan ini merupakan puasa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tersebutkan dalam hadis muttafaqun alaih tadi. Jadi Bapak Ibu begitu. Jadi sunnah yang pertama itu tadi bangun sebelum subuh. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bangun sebelum subuh ini dalam dunia kedokteran barat hari ini pun mengakui, ya kan, bahwa dia menjadi atau bisa menjadi sebab kesehatan tubuh. Bagaimana tidak? Karena kan kalau kita bangun sebelum subuh itu bagaimana? Kualitas oksigen itu sangat baik, gitu kan? Polusi udara itu sangat rendah nggak itu? Rendah sekali. Dan itu diyakini oleh kedokteran barat hari ini itu sebagai sebab nanti apa? Dapat memperlancar kerja otak, memperlancar peredaran darah, menyehatkan tubuh. Jadi apa yang dilakukan oleh baginda Nabi dan kita sebagai umatnya harus apa? Ya, menjadi orang pertama dalam mencontohnya, mengikutinya. Ini hari ini diakui oleh bahkan kedokteran apa? Barat sekalipun. Jadi bangun sebelum subuh selain nanti ya ada imbalan akhiratnya karena dia merupakan salah satu bentuk ibadah kita mencontoh Nabi Muhammad SAW. Ternyata juga ada apa? Faidah, manfaat apa? Duniawinya. Itu senantiasa dapat menyehatkan badan kita. Ini yang pertama. Yang kedua, itu mengusap wajah dengan tangan. Jadi baginda Nabi besar Muhammad SAW itu ya kalau kata Imam Turaini dalam kitabnya Al-Yaumun Nabawi, ketika bangun dari tidurnya kemudian duduk, nah senantiasa yang pertama kali dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW itu mengusap wajahnya dengan kedua tangannya. Itu untuk menghilangkan sisa-sisa kantuk itu. Jadi dielus-elus pelipisnya, ya diusap. Itu sebagaimana yang tersebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma,
beliau radhiyallahu taala anhuma berkata, istaiqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fajalasa yamsahun nauma an wajhihi biyadih. Ini hadis riwayat Bukhari. Jadi Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ini menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika bangun dari tidurnya maka kemudian duduk dan mengusap wajah baginda Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dengan kedua tangannya Shallallahu alaihi wasallam. Nah, itu menghilangkan apa? Rasa kantuk tadi. Nah, dilanjutkan dengan sunnah ketiga, langsung bersiwak. Jadi, ngusap wajah berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma tadi, dilanjutkan dengan apa? Bersiwak. Nah, siwak di sini ya kalau dalam kitab-kitab fikih itu disebutkan ya, khususnya di kitab-kitab fikih Syafi'iyah, bahwa itu bisa dengan segala apapun yang padat dan suci bersih. Itu nggih. Enggak mesti dengan kayu arok itu ya. Meskipun dengan kayu arok itu lebih afdol, ya monggo nanti Bapak Ibu silahkan cari gitu ya. Di pasar Kliwon gitu kan. Ya, di Semanggi itu kan banyak toko-toko Arab itu pasti ada jual siwak. Ya, sebenarnya bisa kita pakai apa? Sikat gigi yang kita punya hari ini itu juga bisa. Kalau kita sikat gigi kita niatkan untuk apa? Siwak. Ngikutin sunnah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dia kasar, padat, dapat menghilangkan apa? Najis. Ya, selama dia bersih itu bisa. Untuk mendapatkan apa tadi? Sunnah siwak. Ya, meskipun tadi yang lebih afdal pakai kayu arok. Belilah, paling harganya cuma 5.000. Nggak nyampe 15.000, nggak nyampe bahkan 10.000. Coba dicari itu di pasar Kliwon. Ya, untuk apa kita berusaha mencontoh Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Nah, kebiasaan siwak ini, ritual siwak ini satu ritual yang sangat dirutinkan dan dijaga oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ini sebagaimana tersebutkan dalam sebuah hadis ya yang disampaikan oleh sahabat mulia Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Ya, beliau berkata radhiyallahu taala anhuma, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yanamu illa wasiwaku inda rasih. Fa idza istaiqadha bada'a bisiwak. Ini sebagaimana tersebutkan dalam Sunan Imam Ahmad ya, Musnad Al-Imam Ahmad itu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dalam musnadnya. Jadi sahabat mulia Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma bercerita menjelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak tidur kecuali apa? Sudah meletakkan siwak di samping kepalanya sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika sudah bangun, maka yang pertama kali diambil apa? Adalah siwaknya. Kalau kita apa ini hari ini? HP-nya begitu ya. Oh, ini jauh sekali. Ini siwaknya. Nah, jadi begitu. Jadi duduk, ngusap ya wajah sebagaimana tersebutkan juga di kitab Al-Yaumun Nabawi. Nah, baru langsung ngambil siwaknya dan bersiwak. Jadi salah satu tempat di mana kita disunahkan untuk bersiwak itu apa? Setelah bangun tidur. Nah, yang lebih afdolnya tadi apa? Pakai kayu arok tadi. Monggo untuk dicari di pasar-pasar yang di situ dijual ya kayu arok ini. Ya kalau nggak ada bisa dengan apa? Alat-alat ya sikat gigi yang kita punya hari ini di kamar mandi kita. Ya ini yang keempat guys Bapak Ibu. Jadi mengusap ya wajah tadi dengan kedua tangan, baru kemudian apa? Dilanjutkan dengan bersiwak. Nah, kemudian yang keempat dilanjutkan dengan membaca dzikir. Membaca doa bangun tidur. Nah, ada dua doa bangun tidur yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama tersebutkan dalam hadis muttafaqun alaih. Ya, kalau disebutkan muttafaqun alaih berarti ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Nah, ini kalau doa yang pertama, zikir yang pertama ini sudah populer sekali di kalangan kita. Apa itu? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur.
Ini yang masyhur dan dia muttafaq alaih. Jadi disebutkan Imam Bukhari dan Muslim di sahih keduanya. Nah, doa yang kedua, zikir yang kedua yang tadi kita sebutkan di awal, itu riwayatnya Al-Imam Tirmidzi disebutkan dalam sunannya. Ya, jadi doa yang diajarkan dua itu apa? Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adzinali bidzikri. Nah, gitu ya. Jadi monggo dipilih salah satunya. Yang paling pendek tentu tadi ya. Yang pertama, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kalau selesai dari zikir ini, dilanjutkan dengan membaca zikir yang konteksnya itu untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi setelah bangun tidur itu, baginda Nabi itu langsung apa? Melihat, mentadaburi apa? Sekelilingnya, menengadahkan kepalanya ke langit. Dalam sebuah riwayat Rasulullah membaca 10 ayat terakhir dari surat Al-Imran. Nah, itu membaca itu. Tapi dalam riwayat lain disebutkan apa? Rasulullah membaca zikir. Jadi setelah baca zikir tidur ditambah dengan zikir apa? Ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Dalam sebuah riwayat kata Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang baca ini kemudian doa setelahnya pasti doanya akan dikabulkan. Dan kalau yang sholat 2 rakaat setelahnya pasti sholat 2 rakaatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat makanya Nabi Muhammad SAW setelah membaca zikir tadi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, insyaallah semua kita sudah hafal ya. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma ighfirli. Nah, jadi dalam riwayat itu Rasulullah mengucapkan apa? Allahumma ighfirli, minta apa? Ampunan. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan yang berdoa setelah baca zikir tadi, doanya akan dikabulkan. Yang wudhu kemudian sholat setelah membaca zikir tadi, sholatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah jadi zikir, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, tambahkan tadi. Atau boleh apa? Kalau Bapak Ibu hafal, baca 10 ayat terakhir surat Ali Imran. Jadi sambil menengadah langit-langit misalkan ya. Ya kalau dulu mungkin ya kondisi rumahnya baginda Nabi itu kan atapnya paling setengah rumahnya saja itu kan. Mungkin setelahnya itu udah bolong, langsung bisa ngadap ke langit. Ya kalau Bapak Ibu ya keluarlah sebentar ke depan rumah, pandang langit-langit, baca 10 ayat terakhir apa? Surat Ali Imran tadi. Di situ tersebutkan nanti apa? Kita mentadaburi apa yang ada di sekitar kita dari ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi bangun tidur pun ada anjuran untuk ya pertama langsung mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sudah berapa ini berarti? Jadi zikir tambah zikir lagi berarti sudah 5. Nah, kalau sudah berzikir maka kemudian ada sunnah yang setelahnya mencuci tangan 3 kali. Tapi ini mungkin saya perlu mengasih tambih. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sunnah yang ke-45 tadi itu kan berzikir. Ini kita sudah masuk kepada inti ritual ketika bangun tidur. Jadi ada 3 ritual inti dalam bangun tidurnya baginda Nabi itu. Itu pertama zikir, kedua itu nanti bersuci, wudu maksudnya, baru yang ketiga itu sholat. 3 ritual inti ini sebenarnya untuk apa? Agar kita bisa terlepas dari 3 belenggu setan. Jadi dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, yaqidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama thalatha uqad. Jadi setan itu ngikat ya 3 ikatan di setiap tengkuk anak Adam ketika anak Adam itu tidur. Yadribu kulla uqdatin makanaha alaika lailun tawilun farqud.
Jadi kata baginda Nabi, setan itu merapal setiap 3 ikatannya itu dengan mantra, malam itu panjang tidurlah, malam itu panjang tidurlah, malam itu panjang apa? Tidurlah. Jadi 3 ikatan, setiap 1 ikatan ini dirapal dengan mantra tadi. Supaya kita benar-benar apa? Terjebak dalam apa? Kenikmatan tidur tadi. Jadi kita ya tanpa nanti memikirkan lagi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Rasulullah menjelaskan supaya 3 ikatan ini bisa terlepas itu gimana? Fa idza staiqadha tsumma dzakarallah in halat uqdah. Nah, kalau seorang itu nanti bangun, kemudian dia langsung apa? Berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka terlepaslah 1 ikatan. Wa idza shalla tsumma idza shalla in halat uqdah. Nah, sebelumnya mohon maaf, idza tatahhara in halat uqdah. Kalau kemudian setelahnya dia bersuci, terlepaslah ikatan simpul, ikatan yang kedua. Wa idza shalla in halat uqdatun kulluha. Nah, kalau sudah bersuci, kemudian dia sholat, terlepaslah seluruh ikatan. Maka kalau sudah terlepas seluruh ikatan, maka kata baginda Nabi besar Muhammad SAW, maka orang itu akan apa? Menyambut paginya, bangun tidurnya dengan semangat. Kana nasyitan thayyiban nafs wa illa khabithan nafsi kaslana. Jadi kalau kata baginda Nabi besar Muhammad SAW, kalau 3 ritual itu tidak dilakukan, berarti ada salah satu ikatan yang enggak terlepas. Nah, itu takutnya akan membuat apa? Kita bangun tidur terus enggak semangat. Kita bangun tidur kok rasanya apa? Malas terus. Nah, jadi sunnah bangun tidur yang tadi kita bilang 9 ya. Intinya itu 3 ini. Gimana caranya bangun tidur kita itu gimana? Dapat membuat badan itu fresh. Menyambut hari itu nanti menjalankan aktivitas seharian itu apa? Dengan semangat, gak malas-malasan. Yang santri-santri pagi itu gak tidur lagi. Dengar pelajaran gak mudah ngantuk. Itu kalau nanti dicek kok masih ngantuk, itu bisa jadi apa? Paginya lupa zikir, itu udah sholat ya, sudah wudu, udah sholat, tapi bisa jadi lupa zikir. Maka tadi sunnah keempat kelima ini salah satu ritual yang paling penting dari 9 yang kita punya. Maka jangan lupa untuk zikir biar melepaskan 1 ikatan tadi dari 3 ikatan yang diikat dan dirapal setan dengan mantra yang sangat ampuh sekali, alaika lailun tawilun farqud. Nah, masuk ke sunnah yang ke-6 itu mencuci tangan sebelum memasukkannya ke dalam bejana. Nah, jadi ini kalau misalkan Bapak Ibu ya model tempat penampung air itu bejana, ember gitu ya. Nah, sebelum benar-benar kita masukkan kedua tangan kita itu coba cuci dulu. Entah misal ada keran gitu ya, atau pakai gayung ya, sebelum benar-benar kita cemplungkan tangan kita, ambil air dibasuh dulu 3 kali. Ini sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW dalam sebuah hadis, idza staiqadha ahadukum min naumih fala yaghmis yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha thalathan fa innahu la yadri aina batat yaduh. Jadi kata baginda Nabi Muhammad SAW, apabila seorang di antara kamu sekalian bangun dari tidurnya, jangan langsung cemplungkan itu kedua tangannya ke dalam bejana airnya. Karena seorang yang tidur itu enggak tahu tangannya ketika tidur itu lagi di mana atau habis megang apa. Nah, jadi ya baginda Nabi Muhammad SAW menganjurkan agar enggak langsung mencemplungkan. Karena takutnya apa? Jangan-jangan pas tidur kita itu tadi sebelumnya kita ada megang sesuatu yang najis. Yang kalau kita cemplungkan ke air akan menajiskan air yang kita pakai. Oh, kalau sudah ternajisi itu mau kita pakai wudhu, sholat kita pun tidak akan sah. Karena air yang kita pakai itu sebenarnya tidak sah untuk dipakai dalam bersuci, dalam berwudhu. Ya, maka ini perlu kita perhatikan sama-sama. Ya, sebelum dicemplungkan, ya dibasuh dengan air yang lain dulu. Entah dengan keran air, ya kita punya keran di kamar mandi, monggo dibuka kerannya dicuci dulu 3 kali. Ya, baru kemudian apa? Ya, baru dicemplungkan, itu tidak menjadi masalah. Karena kita sudah tadi ya membersihkannya terlebih dahulu. Seandainya di tangan kita ada najis, kita sudah membersihkannya. Itu yang ke-6.
Yang ketujuh, kalau sudah dibasuh tadi tangan 3 kali, baru kemudian apa? Berwudu. Ini ritual kedua yang paling penting. Agar dari bangun tidur kita itu apa? Kita akan bisa menyambut hari dengan semangat. Nah, ini berwudu nggih Bapak Ibu. Berwudu dengan tata cara wudu yang Bapak Ibu insya Allah sudah mengetahuinya. Yang terpenting ini perlu kita maklumati, nanti kalau kita baca hadis-hadis itu terkadang ya Bapak Ibu, Rasulullah nggak wudu lagi. Jadi habis tidur tuh nggak wudu. Karena baginda Nabi menjelaskan begini, tanamu ainaya wala yanamu qalbi. Jadi kata baginda Nabi, mataku tidur tapi hatiku enggak. Ini termasuk khususiahnya siapa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya kalau kita ini kalau misalnya pingin sholat setelah bangun tidur kita, karena kan kita sudah tidur. Tidur itu salah satu sebab hadas kecil. Ya, maka otomatis kalau pingin sholat kita harus apa dulu? Wudu dulu. Man nama falyatawaddo, kata baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang tidur, hendaklah wajib dia wudu terlebih dahulu sebelum dia kalau apa? Pingin melaksanakan sholat. Karena naum tidur itu salah satu sebab hadas kecil. Salah satu pembatal wudu. Jadi misalkan Bapak Ibu nanti sebelum tidurnya sudah wudu, tapi kan sudah tidur, tidurnya pun baring, ini sudah batal wudunya. Nah, jadi sebelum nanti sholat, itu kan ritual yang ketiga yang penting kan, wudu dulu. Tapi nanti kalau Bapak Ibu baca riwayat hadis, Rasulullah dalam beberapa kondisinya enggak wudu. Karena kenapa? Karena ini termasuk khususianya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Beliau menjelaskan, tanamu ainaya wala yanamu qalbi. Mataku, kedua mataku terlelap tidur, tapi sebenarnya hatiku apa? Sadar, itu tidak tidur. Ini yang ketujuh. Yang kedelapan, sholat malam. Nah, kalau sudah wudhu ngapain? Ya sholat tahajud. Nah ini insya Allah untuk materi tahajud kita bahas di agenda kedua. Bagaimana Nabi menghidupkan malamnya. Salah satunya nanti dengan sholat malam. Kita insya Allah akan sedikit menjelaskan bagaimana sholat witirnya Rasulullah dan juga sholat tahajudnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi intinya yang perlu kita sama-sama ketahui dan ya, monggo untuk digarisbawahi, ini ritual ketiga yang penting yang perlu kita lakukan apa? Ketika kita bangun tidur agar bisa melepas seluruh ikatan-ikatan setan tadi yang sudah dirapal dengan mantra ya, malam itu panjang, tidurlah, nggak usah bangun, nggak usah apa? Qiyamul lail, nggak usah tahajud, tidur aja terus. Itu kerjaannya iblis, itu kerjaannya setan. Maka kita pun nggak perlu takut ya, dan jangan mau kalah. Kita punya solusinya diajarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi yang pertama zikir, kemudian yang kedua bersuci, ya, salah satunya dengan wudu. Ya, kalau misalkan junub, monggo nanti dengan apa? Mandi besar. Baru kemudian melaksanakan sholat. Ya, salah satunya yang dapat kita lakukan sholat tahajud dan juga sholat witir. Nah ini yang ke-8. Nah yang ke-9 ini yang terakhir. Ini disebutkan oleh Syekh Muhammad Hasan Yusuf dalam kitabnya Hayatul Muslim. Ini tentunya tidak ada didapatkan di riwayat ya. Bangun tidurnya Nabi itu merapikan tempat tidur. Nah, jadi yang ke-9 ini apa? Merapikan tempat tidur. Ini enggak ada nggih Bapak Ibu. Jadi hadis yang menyebutkan secara spesifik bahwa Rasulullah setelah tadi melakukan apa? Ritual-ritualnya terus merapikan tempat tidurnya, ini enggak ada. Nah, cuman ini kenapa disebutkan sama Syekh Muhammad Hasan Yusuf dalam kitabnya Hayatul Muslim? Ya, karena ada hadis lain yang sifatnya umum. Nah, disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah menjelaskan, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu maha indah. Maka Allah yang maha indah mencintai apa? Menyukai keindahan. Termasuk keindahan adalah apa? Kerapian tempat tidur kita. Maka oleh Syekh Muhammad Hasan Yusuf itu ditambahkan sunnah yang ke-9 yang bisa kita lakukan mencontoh Nabi Muhammad SAW adalah merapikan tempat tidur. Ya mungkin kalau kita pengen bertanya-tanya gitu kan, kenapa Nabi Muhammad nggak merapikan tempat tidur? Kenapa? Ya, karena kalau kita melihat kepada hadis-hadis bagaimana kondisi tempat tidurnya Nabi, ya itu emang nggak ada selimut, ya cuman beralas apa? Pelepah kurma itu saja, keras, nggak ada nyaman-nyamannya lah. Kalau anak zaman sekarang mana bisa tidur begitu kan?
eh, di pondok itu mungkin ya fasilitasnya luar biasa hari ini. Kasurnya udah ya lumayan. Kita dulu mondok kayaknya tipis sekali itu. Kayak nggak berkasur, nyentuh lantai dingin itu. Pakai kasur pakai alas begitu saja itu, nggak ada. Kalau sekarang masya Allah tebal-tebal, bahkan ada yang bawa spring bed itu. Kalau di pondok kita di Medan itu, yang lain ya ini hikmah pondok itu ngatur kasur-kasurnya santri itu supaya itu ya nggak suka-sukanya bawa spring bed itu. Biasanya ada yang bawa kasur itu, yang tebal-tebal, yang lain tipis, dia malah apa? Tebal. Ya, intinya kalau kita pengen bertanya-tanya, ya kenapa baginda Nabi tidak merapikan? Ya karena memang apa yang mau dirapikan dari tempat tidurnya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi kalau kita melihat kepada kondisi kasur kita, tempat tidur kita, butuh nggak dirapikan? Ya tadi merujuk kepada apa yang disampaikan oleh baginda Nabi juga, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Ya Allah itu maha indah dan Allah Subhanahu wa taala mencintai, menyukai keindahan. Nah, salah satu bentuk keindahan kita merapikan tempat tidur kita. Nah, gitu nggih Bapak Ibu. Jadi ada 9, monggo nanti malam kita tidur, bangun silahkan untuk dipraktekkan dan disampaikan kepada siapapun dari anggota keluarga kita. Nanti berlanjut kepada agenda kedua, bagaimana Nabi Muhammad SAW menghabiskan malam-malamnya dalam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup pertemuan pertama ini di agenda pertama bangun tidurnya Rasulullah dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik nasyhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.